Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7528 sampai bab 7529. Begitu Bernard Arnault berbicara, ekspresi wartawan di sekitarnya berubah menjadi kejutan dan kompleksitas. Beberapa wartawan non-Amerika, setelah mendengar bahwa sumbangan Bernard Arnault mengecualikan Amerika, mengadopsi sikap menonton drama terungkap. Sementara itu, wartawan Amerika, mendengar kata-kata ini, segera menunjukkan ekspresi suram, merasa negara mereka sedang dipilih. Sebenarnya, bagi Amerika, $200 juta bahkan tidak akan menutupi biaya perjalanan untuk operasi anti-terorisme nominal mereka, apalagi mendanai upaya kontraterorisme, sehingga mereka hampir tidak membutuhkan sumbangan Bernard Arnault. Namun, bagi wartawan Amerika, itu bukan tentang uang, itu tentang tidak didiskriminasi. Dengan demikian, seorang jurnalis Amerika, tampak marah, bertanya, "Tuan Arnault, saya ingin tahu mengapa Anda secara khusus mengecualikan Amerika dari penggunaan donasi ini. Saya percaya Amerika selalu menjadi teladan global dalam kontraterorisme, pemimpin dalam upaya semacam itu. Tidak ada yang mengerti kontraterorisme lebih baik dari kita. Bukankah agak tidak pantas untuk memperlakukan kita secara berbeda dalam hal ini?" Bernard Arnault memandang jurnalis itu dengan terkejut, bercanda, "Nada dan cara Anda mengingatkan saya pada seorang kenalan lama. Meskipun saya tidak akan menyebutkan nama di sini." Para wartawan yang menangkap referensi meledak menjadi tawa. Masih tersenyum, Bernard Arnault melanjutkan, "Aku akan menjawab pertanyaanmu secara langsung. Alasan $200 juta ini mengecualikan Amerika adalah bahwa, sampai hari ini, baik Blackwater maupun pemerintah Amerika tidak memberikan penjelasan yang memuaskan untuk serangan teroris di White Horse Island. Mereka hanya mendorong keluar kambing hitam untuk mengabaikan masalah ini. Saya, untuk satu, tidak menerima ini. Aku percaya Nona Tawana Sweet juga tidak akan menerimanya, juga tidak akan ada orang yang berpikiran keadilan di dunia ini." Pada titik ini, Bernard Arnault mengeluarkan dengusan dingin. Wajahnya penuh dengan rasa keadilan yang tampaknya tumpah dari layar. Mengangkat satu tangan, dia menyatakan dengan keras, "Jika Amerika tidak dapat memberi saya tanggapan yang memuaskan tentang masalah ini, saya memiliki alasan untuk mencurigai mereka sengaja melindungi Blackwater. Jika keadilan tidak dapat dilayani di Amerika, saya siap untuk menarik semua merek saya dari pasar Amerika tanpa batas waktu." Mengecualikan Amerika dari $200 juta dalam dana anti-terorisme adalah cara saya untuk mengekspresikan sikap saya kepada pemerintah Amerika. Wartawan di sekitarnya tidak mengharapkan orang ini, biasanya dilihat sebagai keuntungan driven, bahkan menciptakan dan menyempurnakan sistem alokasi untuk keuntungan, untuk menampilkan rasa keadilan yang kuat saat ini. Wartawan Amerika bertukar pandang, merasa tidak realistis untuk menghadapinya lebih lanjut. Bernard Arnault telah merebut tanah moral yang tinggi. Insiden White Horse Island, yang diketahui secara luas dan banyak dibahas, memang membuat Amerika agak salah. Pada saat itu, Presiden juga mengikuti kunjungan Bernard Arnault ke Amerika. Dia sangat peduli tentang opini publik dan khawatir bahwa orang tua ini akan berbicara sembrono. Benar untuk membentuk, Arnault tidak mengecewakan, meluncurkan kritik penuh saat ia turun dari pesawat. Bahkan lebih menyebalkan, orang tua itu berani mengejeknya secara halus. Ini tidak bisa ditolerir. Dengan ekspresi gelap, ia menginstruksikan para pembantunya, "Cepat, katakan kepada media besar untuk mulai menulis artikel untuk mengotori Bernard Arnault. Gali kotoran tua padanya dan publikasikan secara menyeluruh." Kemudian, menjebaknya sebagai seseorang yang datang ke Amerika murni untuk publisitas, bukan karena keinginan tulus untuk memerangi terorisme. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Seorang pembantu dengan cepat menjawab, "Tuan Presiden, orang ini bertindak begitu berani, yang tidak selaras dengan sifat pengusaha. Aku merasakan sesuatu yang mencurigakan. Dia sudah mengambil landasan moral yang tinggi. Jika kita terburu gesa meluncurkan perang media melawan dia,
kita mungkin berakhir menembak diri kita sendiri di kaki. Mengingat bahwa kita sudah salah dalam masalah ini, lebih baik untuk menjaga profil rendah. Jika perlu, memaksakan beberapa hukuman kecil pada Blackwater untuk menenangkan kemarahan publik. Marah, Presiden berkata, "Saya tidak ingin membungkuk ke levelnya, tetapi pria ini sudah terlalu jauh. Saya bisa menerima dia menyumbangkan $200 juta untuk publisitas. Habiskan uang, dan Anda seorang raja, saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi mengapa mengecualikan Amerika? Bukankah itu tuduhan langsung, tamparan yang disengaja di wajahku?" Berhenti sebentar, dia melanjutkan, "Saya tidak berusaha melindungi Blackwater, tetapi sifat mereka terlalu unik. Anggota mereka hampir semua pendukung kami, dan kami mengandalkan mereka untuk pekerjaan kotor di seluruh dunia. Hanya mereka yang bisa melakukannya. Jika kita tidak mendukung Blackwater sekarang dan reputasi mereka benar-benar hancur, kita tidak akan dapat menggunakannya untuk tugas-tugas itu lagi. Publik akan menolak mereka. Jadi, tidak peduli apa, kita perlu mendukung Blackwater saat ini." Frustrasi, dia mengertakkan giginya. Jika saja Bernard Arnault akan berhenti mengoceh tentang ini, dampak masalah ini pasti akan memudar sekarang. Kepala ajudan, agak tak berdaya, berkata, "Saya tidak berharap Bernard Arnault berani menghadapi kami dengan begitu berani." Dengan ekspresi tegas, Presiden berkata, "Jadi, jangan ragu. Ikuti perintah saya dan membalasnya di media." Dia berada di tanah moral yang tinggi, bukan? Kita mungkin tidak bisa mendaki ke sana, tapi kita bisa menyeretnya ke bawah. Begitu dia berada di rawa moral yang sama dengan kita, itu hanya pertempuran udara, tanpa benar atau salah. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh menguliahi para pembantunya. Ingat ini, terkadang, menang tidak berarti kita mendapat untung. Dalam bisnis, tidak apa-apa jika saya tidak menghasilkan uang, selama saya bisa membuat pesaing saya kehilangan uang. Itu masih kemenangan. Melihat ekspresi bijaksana mereka, Presiden menambahkan ringan, "Pikirkan dengan cara ini, tuan-tuan. Jika Anda tercakup dalam kotoran dan tidak bisa mencucinya, cukup oleskan pada orang lain. Ketika semua orang kotor, tidak ada yang akan memilih Anda karena berbau tidak enak." Metafora ini langsung mencerahkan para pembantunya. Mereka tiba-tiba merasakan kejernihan, mata mereka berkilauan dengan pengertian. Sebelumnya, mereka khawatir tentang serangan tak kenal lelah Bernard Arnault. Sekarang, merenungkan kata-kata Presiden, apa yang harus ditakuti? Insiden White Horse Island sudah membuat mereka ternoda. Jika mereka tidak bisa membersihkannya, mereka akan berhenti mencoba dan hanya menodai Bernard Arnault juga. Begitu dia sama-sama dipermalukan, publik tidak akan lagi mendukungnya. Tanpa ragu-ragu, ajudan berpangkat tertinggi berwajah bulat berkata, "Tuan Presiden, saya akan segera menghubungi media untuk menggali semua kotoran Bernard Arnault." Sikap bermusuhannya terhadap Amerika saat ini telah menyinggung media Amerika. Mereka akan memiliki setiap alasan untuk mengambilnya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkannya. Presiden mengangguk dengan ekspresi persetujuan, tersenyum. Sebagai presiden, saya mungkin tidak memiliki pengalaman politisi karir, tetapi dalam bisnis, semua presiden masa lalu digabungkan mungkin tidak cocok dengan saya. Bernard Arnault adalah seorang pengusaha, jadi kami akan bersaing dengannya dalam hal bisnis. Bersambung.